Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari Lausan Hermansyah dengan NIM 023 101103111008. Bayangkan sebuah kapal besar bernama Negara yang berlayar di tengah lautan luas. Di dalamnya terdapat jutaan penumpang, lengkap dengan nahkoda, para menteri, dan konstitusi sebagai kompasnya. Namun pernahkah kita bertanya kemanakah sebenarnya tujuan akhir kapal besar ini berlayar? Apakah ia berlayar hanya agar nahkodanya menjadi penguasa yang kuat? Apakah ia berlayar demi menaklukkan kapal-kapal lain? Ataukah ia berlayar demi memastikan seluruh penumpangnya hidup aman dan sejahtera? Dalam filsafat ilmu negara, pertanyaan-pertanyaan dasar ini dapat dijawab melalui teori tujuan negara. Kali ini kita akan mengupas gagasan besar di balik tujuan keberadaan suatu negara. Sepanjang sejarah peradaban manusia, para filsuf dan pemikir politik memiliki gagasan yang sangat beragam tentang tujuan akhir sebuah negara. Secara garis besar, gagasan tersebut berkembang dalam beberapa fase pemikiran. Yang pertama, kekuasaan sebagai tujuan utama. Pada abad ke-8 dan Renaissance, pemikir seperti Niccolò berpandangan bahwa tujuan utama negara adalah menghimpun dan mempertahankan kekuasaan. Bagi Machiavelli, negara yang kuat adalah negara yang sanggup menjaga dirinya dari ancaman luar maupun dalam, bahkan jika penguasanya harus mengabaikan norma moral demi keutuhan negara. Kemudian yang kedua, kedamaian dan keamanan. Di sisi lain, filsuf seperti Thomas Hobbes melihat negara dari sudut pandang keselamatan. Menurut Hobbes, tanpa negara manusia akan saling memangsa satu sama lain. Maka tujuan dibangunnya negara adalah menciptakan ketertiban, keamanan, dan perdamaian agar manusia tidak hidup dalam ketakutan. Kemudian yang ketiga, keadilan dan hukum. Seiring berjalannya zaman, tujuan negara bergeser. Para pemikir seperti Immanuel Kant menekankan bahwa keamanan saja tidak cukup. Tujuan negara yang sejati adalah menegakkan keadilan melalui hukum. Negara hadir untuk menjamin hak-hak asasi dan kebebasan tiap warga negara agar tidak diinjak-injak oleh orang lain. Kemudian yang keempat, kesejahteraan umum. Hingga akhirnya dunia modern melahirkan konsepsi yang paling humanis, yaitu teori kesejahteraan umum. Tokoh-tokoh seperti Jean dan pandangan negara sejahtera modern mengatakan bahwa tujuan tertinggi negara adalah memajukan kemakmuran, kesehatan, pendidikan, dan kebahagiaan seluruh rakyatnya. Bukan sekedar polisi pamong yang menjaga keamanan, melainkan orang tua yang memelihara kehidupan warga negaranya. Lantas bagaimana dengan bangsa kita tercinta Indonesia? Para pendiri bangsa dengan sangat cerdas dan jenius telah merangkum seluruh teori tujuan negara tersebut ke dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang 1945. Tujuan Indonesia berdiri mencakup 4 hal mulia. Yang pertama, keamanan, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah daerah Indonesia. Yang kedua, kesejahteraan, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, pendidikan dan keadilan, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, perdamaian dunia, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Indonesia tidak memilih satu tujuan saja, melainkan memadukan keamanan, kesejahteraan, keadilan, dan kemanusiaan universal menjadi satu visi yang utuh. Sebagai penutup, tujuan negara bukanlah teks mati yang tersimpan di dalam buku hukum. Tujuan negara adalah janji yang harus ditagih dan dirawat bersama. Negara yang berhasil bukanlah negara yang memiliki gedung-gedung tertinggi, melainkan negara yang berhasil membuat rakyat di dalamnya merasa aman, adil, dan sejahtera. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.